Ya, halo, balik lagi bareng gua Odisem. Kali ini untuk bagian video ini gua nggak kasih nama kacamata Odisem karena seksi ini gua kasih nama Gema Hati Odisem. Di sini mungkin si topiknya lebih kasual dan gue juga lebih ke testing aja kali ya. Gue pengen latihan belajar ngomong ke kamera. Gue pengen testing alat-alat yang gue beli buat bikin video ini jadi lebih baik. Makanya ini gue baru beli mic. Gue pengen tes, gue nggak sembunyiin. Juga gue habis beli softbox baru. Ini mestinya gue syutingnya siang-siang, makanya ini kalau malam-malam mestinya dua sisi ya. Cuman fungsi softbox ini seharusnya buat ngilangin bayangan di sebelah kanan muka gue kalau siang-siang, karena gue lihat siang-siang rada berbayang ya di kanan. Ya jadi video Gema Hati, keren banget ya namanya judulnya. Gema Hati ini lebih ke ya gue pengen berbincang-bincang dengan lu dengan topik yang lebih kasual ya. Gue juga mungkin berusaha nggak sepanjang-panjang, makanya sama gue di stopwatch. Dan topiknya apa aja yang ada di hati gue bebas ngomongin apa aja, yang penting gue latihan. Dan oh ya juga, video yang terakhir itu gue pakai lensanya 1,8 f1,8, tapi ternyata pas lagi di shootnya f/40, makanya hasilnya kurang mantep gitu. Jadi ya ini f/f20. Gue pengen lihatnya hasilnya. Oh ya, thanks juga pertama ke Ko David untuk rekomendasiin beli mic gua. Dia kasih merek namanya Lavalier ya kalau nggak salah. Lavalier itu ngeluarin beberapa tipe, yang salah satu namanya Boya nih. Lumayan juga 150.000, dan tadi gua tes harganya tuh, harga 150.000 lumayan oke. Gue sempat syuting, keren banget ya istilahnya syuting, cuman gue udah ngerekam untuk kacamata Odisem nomor 2 tadi siang. Ternyata terlalu terang, terlalu overexposed karena salah settingan, jadi gue harus rekam ulang. Dan nggak tahu gue kapan rekam lagi karena gue kerjaan lagi banyak banget men. Dan gue yakin juga sih, cuman pasti sepupu gue yang ngasih kerjaan gue juga mungkin nonton ini, dia pasti ngomong, ini si Odi bukannya kerja malah bikin video lagi. Well, gue mungkin di video Gema Hati Odisem pertama ini gue pengen ngebicarain soal, mungkin yang kalian yang deket sama gue tahu kalau 2 bulan terakhir, bulan Maret dan bulan April itu bulan terberat buat gue. Gue kehilangan ada dua insan yang menjadi belahan hati gue. Dan ya bisa dibilang 2 bulan ini 2 bulan terberat gue sepanjang hidup gue. Dan melewatinya nggak gampang. Jadi, dan ya gue berusaha ngelihat, ya kalau kata orang sih ngambil hikmahnya ya. Gue di tengah kesedihan gue berusaha bangkit, dan gue sempat tes darah karena gue ngerasa tahun ini udah tahun gila ya. Nggak lucu kalau ada apa-apa dengan kesehatan gue, karena gue ngerasa sempat sesek di dada kiri, perut kanan, ini macem-macem. Akhirnya gue tes darah dan hasilnya ternyata rapotnya merah semua. Gue
SGPT jelek, SGOT jelek, triglycerid jelek, kolesterol jelek, asam urat jelek. Dan akhirnya direkomendasiin gue harus jogging. Akhirnya gue jogging muter-muter komplek. Ya, kebetulan di rumah gue tinggal turun terus belok kiri itu ada putaran gitu, lumayan lari ya, sekitar gue muter 10, 15, 20 kali. Dan biasanya pas lagi saat itu gue ngedenger karena awal-awalnya gue lari tanpa dengerin lagu, terus lumayan bosan juga. Akhirnya gue pakai headset, gue coba dengerin lagu, dan lama-lama bosan juga ya karena taste lagu gue gitu-gitu aja sih. Dan akhirnya gue coba nyari podcast karena gue senang dengerin hal-hal baru. Akhirnya gue coba, dan gue denger katanya kalau mau belajar hal baru tuh, gue selama ini denger / nontonnya dari YouTube. Dan akhirnya gue mencoba Spotify, dan ternyata bagus juga. Buat yang belum pernah nyoba Spotify, silahkan cobain Spotify. Spotify bagusnya buat podcast ya, gue daripada buat lagu juga bagus sih sebenarnya, cuman gue jarang dengerin lagu sih ya. Akhirnya gue nyari podcast, dan gue coba search motivational quotes, motivational speech gitu. Jadi yang kamu bisa, kamu itu berharga, kamu itu akan mencapai titik tertinggi dalam hidupmu, yang gitu-gitu. Dan ada satu orang, sebentar ya, gue cek aja sekarang. Oh ya, ngomong-ngomong, video ini karena kasual dan di Gema Audition ini gue nggak akan ada edit, gue nggak akan ada cut, paling bumper doang. Habis itu gue nggak akan ada cut. Karena gue juga males sih masalahnya. Dan buat ngelatih gue ngomong juga. Namanya Tom Bilyeu. Dia gue sempet nonton dia di YouTube. Dia nge-interview salah satu motivational person, orang pemberi motivasi yang gue suka, yaitu Simon Sinek. Dan ya suara dia soalnya khas banget, dan dia memberikan sebuah insight itu Indonesia apa ya? Sebuah pernyataan yang buat gue menarik banget di antara motivational quotes itu ya. Yang kamu pasti bisa, kamu itu berharga, kamu harus bisa berlari lebih cepat. Yaitu definisi neraka untuk setiap agama itu berbeda-beda. Tapi ada satu quotes gue nggak tahu di mana, cuman quotes itu bilang kalau neraka itu ketika lu bertemu dengan versi lu yang lebih baik dan versi lu paling ideal yang bisa lu capai dalam hidup lu, itu neraka. Dan kata-kata itu lumayan bergema banget ya di kepala gue, makanya namanya Gema Hati. Dan gue juga jadi mikir ketika gue kehilangan insan-insan yang gue sayangi saat itu, gue sempat bikin janji kalau gue nggak akan patah semangat karena gue harus hidup terus buat mereka. Dan tapi saat gue juga berpikir gue nggak mau hidup gitu aja. Gue harus bisa hidup menjadi the best version of myself, versi terbaik gue, bukan hanya buat gue tapi buat mereka, karena gue pengen menjadi orang yang bisa mereka banggakan, yang bisa ngomong gue bangga banget sama Odi karena dia udah menjadi seseorang yang bisa gue banggain, dan itu menjadi pemacu hidup gue selama dari April ke Mei ini. Gue semakin terpacu untuk jogging, dan gue kembali ngelihat bucket list gue, resolusi tahun lalu yang nggak kesampaian. Kayak salah satunya itu jogging,
Jogging akhirnya gue udah mulai rutin. Udah 4 minggu ini gue jogging terus, seminggu 2 kali. Dan selama seminggu itu gue coba dengerin podcast, dan akhirnya gue coba menggaris apa bucket list yang ingin gue capai selama ini ya. Salah satunya gue pengen belajar lagi bahasa Jepang. Dan ada podcast di Spotify namanya Learning Japanese with Noriko. Itu lumayan bagus kalau misalkan kalian ingin ngelancarin Jepang, kalian udah punya basic-basicnya, dengerin dia, bagus juga. Udah ada 120 episode, gue baru sampai 20-an episode. Yang ketiga, gue pengen punya usaha baru. Usaha barunya bukan arti gue meninggalkan usaha yang lama, tapi gue pengen nambah usaha gue. Supaya ya kalau kata Warren Buffett, don't put your eggs in the same basket ya. Lo harus punya banyak basket. Dan gue lagi mencoba merealisasikan itu ya demi supaya masa depan yang lebih baik aja sih. Tapi ya dan pelajaran ini gue rasa mungkin bisa gue pengen bagiin ya, karena mungkin bisa berguna buat kalian juga yang lagi ada di masa down kalian, masa-masa terendah, titik terendah dalam hidup kalian. Jangan pantang menyerah. Jangan menyerah maksudnya, pantang menyerah. Dan jadikan apa yang terjadi itu justru untuk memacu lu buat jalan lebih jauh lagi, karena lu harus bisa jalan lebih jauh demi mereka yang ditinggalkan. Lu harus menjadi the best version of yourself, karena gue yakin siapapun yang meninggalkan lu pasti ingin lu pengen lu jadi lebih baik lagi, pengen bisa banggain lu nanti. Dan syukur-syukur kalau nanti lu ketemu mereka lagi nanti di surga, ya mereka bisa meluk lu dan akhirnya mereka ngomong, gue bangga banget sama lu karena you are my precious, lu kebanggaan gue gitu ya. Ginilah settingannya. Mungkin nanti di Gema Odysseum yang berikutnya settingannya mungkin ada sedikit berubah, karena gue pengen ngetes beberapa hal. Mungkin gue settingannya pengen lebih hangat kali ya. Ini soalnya lampunya cool daylight, harus cari lagi lampunya. Yaudah gitu aja. Ini udah berapa menit nih? Udah 12 menit 36 detik. Katanya kalau buat SEO Google tuh harus di atas 10 menit. Syukur-syukur ada yang nonton sampai terakhir, SEO-nya lebih baik. Yaudah gitu aja. Thank you udah dengerin gue, dan semoga audionya ini lebih bagus. Makanya ini gue pengen tes. Oke, bye.